Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Wahyuni dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja prosedur IPA Teks. Konseling pra-IPA Teks yang pertama, menyapa ibu dengan sopan dan ramah. Yang kedua, pastikan bahwa ibu ingin menjalani teks IPA. Yang ketiga, jelaskan prosedur dan hal yang akan terjadi. Adapun persiapan alat dan bahan. Yang pertama, 1 pasang handscoon. Yang kedua, spekulum. Yang ketiga, wadah berisi larutan asam asetat 5%. Wadah berisi air DTT. Kapas lidi 6 batang, larutan klorin 0,5%. Adapun prosedur langkah kerja. Yang pertama, pastikan bahwa ibu telah BAK dan membersihkan area anetalianya. Yang kedua, meminta ibu untuk melepas pakaian dari pinggang ke bawah. Bantu ibu naik ke meja periksa dan pasang duk. Cuci kedua tangan lalu keringkan. Lepas palpasi abdomen. Susun alat dan bahan pada wadah yang telah di DTT. Adapun infeksi dengan asam asetat. Yang pertama, pemeriksaan duduk dan mengatur posisi kursi agar nyaman. Yang kedua, pastikan sumber cahaya telah siap. Yang ketiga, memakai sarung tangan. Yang keempat, memeriksa genitalia eksterna, lubang uretra, kelenjar skena, dan kelenjar Bartholin. Yang kelima, memasang spekulum dan mengatur posisinya sehingga seluruh. Yang keenam, mengarahkan sumber cahaya sehingga seluruh serviks terlihat dengan jelas. Yang ketujuh, membersihkan serviks dengan swab kapas lalu buang swab. Yang kedelapan, memeriksa serviks apakah terdapat lesi yang mencurigakan. Yang kesembilan, mengidentifikasi ostium uteri, SSK, dan zona transformasi. Menunggu selama 1 menit, buang swab. Yang ke-11, memeriksa apakah serviks mudah berdarah. Memeriksa apakah terdapat plak putih tebal atau lesi ocetoid. Vagina menggunakan swab, buang swab yang telah dipakai. Yang ke-13, melepas spekulum dekontaminasi dengan merendam spekulum dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Yang ke-14, melakukan pemeriksaan bimanual dan rektaginal bila perlu. Langkah terakhir yaitu tugas pasca IPA. Yang pertama, membersihkan lampu senter dengan larutan klorin 0,5%. Yang kedua, celupkan kedua tangan yang bersih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Melepas sarung tangan dengan membalik bagian dalam keluar.
Yang ketiga, mencuci tangan sampai bersih. Yang keempat, membasah hasil teks IPA. Itulah tadi penjelasan saya mengenai langkah penjelasan tes IPA. Persiapan alat dan bahan. Yang pertama, kapas larutan NaCl, spekulum, penjepit kasa, spatula, Citobrush, gelas objek, spray atau staining, meja satu instrumen, ranjang, lampu sorot, tabel gelas objek, sarung tangan bersih, apron dan baju periksa, sabun dan air bersih, tisu. Adapun mempersiapkan pasien. Mempersiapkan pasien. Yang ketiga, meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan melepaskan pakaian dalam. Yang keempat, persilahkan pasien untuk berbaring di ranjang ginekologi. Yang kelima, atur pasien pada posisi litotomi. Hidupkan lampu sorot, arahkan pada bagian yang akan diperiksa. Adapun mempersiapkan diri. Yang pertama, cuci tangan kemudian dikeringkan dengan tisu. Yang kedua, pakai sarung tangan. Pemeriksaan infeksi. Yang pertama, pemeriksa duduk pada kursi yang telah disediakan menghadap ke aspekur genitalis. Yang kedua, inspeksi pada daerah vulva dan perineum apakah ada tumor, luka, cairan, perubahan warna kulit. Penggunaan spekulum. Yang pertama, ambil spekulum dengan tangan kanan, masukkan ujung telunjuk kiri pada introitus vagina agar terbuka. Masukkan ujung spekulum dengan arah sejajar introitus, lalu dorong bila ke dalam lumen vagina. Yang kedua, setelah panjang bilar, putar spekulum 90 hingga tangkainya ke arah bawah. Atur bilah atas dan bawah dengan membuka kunci pengatur bilah atas bawah hingga masing-masing bilah menyentuh dinding atas dan bawah vagina. Yang ketiga, tekan penyungkit bilah sehingga lumen vagina dan porsio tampak jelas. Perhatikan ukuran dan warna porsio dinding dan sekret vagina atau fornix. Persiapan dan prosedur pengambilan sampel. Jika sekret vagina ditemukan banyak, bersihkan secara hati-hati supaya pengambilan epitel tidak terganggu. Melakukan pengambilan sampel pada pembukaan porsio dengan menggunakan spatula air yang diputar 360. Adapun pengusapan sampel pada gelas objek dengan benar. Yang pertama, melakukan pengambilan sampel endocervix di kanalis cervicalis. Mempergunakan Citobrush dengan memutar 360 derajat sebanyak 1 atau 2 putaran. Yang kedua, mengusap pada gelas objek yang sama pada tempat yang berbeda dengan sampel yang pertama sehingga tidak sampai tertumpuk. Adapun sampel segera difiksasi sebelum mengering. Bila menggunakan spray, usahakan menyemprot dari jarak 20-25 cm atau merendam pada wadah yang berisi
alkohol 95% selama 15-30 menit, kemudian diangkat dan biarkan mengering sendiri serta diberi label. Pengakhiran prosedur pengambilan sampel yang pertama. Setelah pemeriksaan selesai, lepaskan pengungkit dan pengatur jarak bilah, kemudian keluarkan spekulum. Yang kedua, letakkan spekulum pada tempat yang telah disediakan. Pemeriksa berdiri untuk melakukan periksa bimanual untuk tentukan konsistensi porsio, besar dan arah uterus serta keadaan parametrium. Angkat tangan kiri dari dinding perut, usapkan larutan NaCl pada bekas sekret atau cairan di dinding perut dan sekitarnya, sekitar vulva atau perineum. Beritahu pada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai dan persilahkan ibu untuk mengambil tempat duduk. Pencegahan infeksi. Yang pertama, kumpulkan semua peralatan dan lakukan dekontaminasi. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, bersihkan dan lakukan dekontaminasi dari tangan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan keringkan dengan tisu. Penjelasan hasil pemeriksaan. Yang pertama, jelaskan pada pasien tentang hasil pemeriksaan. Yang kedua, pastikan pasien mengerti apa yang telah dijelaskan. Adapun rencana lanjutan. Yang pertama, catat hasil pemeriksaan pada rekan medis. Yang kedua, buat pengantar pemeriksaan ke ahli patologi anatomi. Yang ketiga, buat jadwal kunjung ulang. Yang keempat, persilahkan ibu ke ruang tunggu. Apabila pemeriksaan selesai atau tindakan untuk prosedur atau tindakan lanjutan. Sekian dari saya, itulah tadi penjelasan dari Pap smear. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.